Welcome back to my YouTube channel, sama gue Gin Kartanegara, dan selamat datang di Curhat Malam Minggu. Setelah mendapatkan sambutan hangat di episode 1 kemarin dan mendapatkan view sebanyak ini sangat di luar dari ekspektasi gue sebelumnya. Gue kira gue akan mendapatkan views kecil, tapi ternyata mendapatkan sambutan yang hangat dari teman-teman semua, dan gue mengucapkan terima kasih. Dan gue masih mengajak teman-teman semuanya untuk mengirimkan sebuah cerita atau curhatan ke email di bawah ini, atau bisa WhatsApp. Nomor WhatsAppnya nanti akan gue taruh di kolom description. Dan seperti biasa, gue mempunyai 2 buah video dari 2 wanita cantik, dan ada beberapa juga pertanyaan-pertanyaan atau cerita-cerita dari teman-teman semuanya yang sudah kalian kirim ke WhatsApp gue dan juga ke email gue. Ada juga beberapa yang dari Instagram. Dan misalnya teman-teman semuanya belum ada yang follow Instagram gue, teman-teman bisa follow Instagram gue di Gin Karta. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai di Curhat Malam Minggu. Halo Kak Gin, mau nanya nih tentang asmara. Kenapa sih cowok itu gampang banget berubah, padahal kita lagi nggak ada masalah sedikit pun? Dan kenapa sih cowok gampang banget bilang udahan, padahal hubungannya lagi adem ayem, dan kita tuh cukup lama ngejalanin hubungan? Kenapa sih penyebabnya? Kenapa seorang cowok itu selalu gampang berubah, padahal di hubungan itu tidak lagi ada masalah? Dan cowok itu selalu gampang banget untuk bicara udahan dalam sebuah hubungan. Apakah ada orang lain? Cowok itu nggak bisa disamaratakan. Semua itu tergantung sama mood orang masing-masing. Jadi kalau manusia itu kan ada moodnya. Moodnya kadang lagi bagus, lagi stabil, dan ada juga yang tidak stabil. Biasanya gampang berubah itu ada beberapa faktor. Yang pertama ada orang ketiga, dan terjadi pada pasangan-pasangan yang hubungannya udah terlalu lama. Bisa dikatakan jenuh. Kalau bicara udahan, biasanya seorang laki-laki itu kalau lagi menghadapi sebuah kejenuhan dalam sebuah hubungan, yang pertama adalah dia akan mencari yang lain, tapi lo akan tetap menjadi sebuah rumah. Yang kedua, dia akan menghilang dari wajah lo. Yang ketiga lebih gawat lagi, lebih dari yang pertama menurut gue. Yang pertama lo akan tetap menjadi rumahnya, tapi yang ketiga dia akan minta udahan, selesai. Walaupun lo menganggapnya lo lagi baik-baik aja sama dia. Saran gue sebagai seorang laki-laki, kalau lo menghadapi pasangan seperti itu adalah lo sabar. Yes. Yang pertama lo harus sabar, yang kedua adalah harus menciptakan suasana seperti pertama kali lo ketemu sama dia. Dan yang ketiga, kembalikan mood dia seperti dulu lagi. Menurut gue itu udah lengkap ya. Gue mewakili laki-laki. Karena mood pertama kali ketemu dengan mood terakhir saat ini itu beda banget. Kalau seorang laki-laki sudah jenuh, apalagi dia ganteng, apalagi dia punya sebuah materi, akan selesai. Karena laki-laki nggak ada rasa puasnya. Hai Kak Gin, gue mau nanya dong, lo kan cowok nih. Terus gue mau nanya, cowok tuh suka sama cewek yang kayak gimana? Misal kayak fisiknya, sifatnya. Seorang cowok lebih suka cewek seperti apa? Pertanyaan ini gue seneng banget gitu. Kayak gue mewakili semua pria gitu ya. Dan gue ada di posisi paling depan dan gue harus menjawab ini semuanya. Dan ini menurut gue ada kesempatan gue untuk berbicara pada kalian para wanita. Yang pertama, seorang pria itu suka sama perempuan yang mengerti agama. Kalau menurut gue itu. Kenapa? Karena wanita identik sama di rumah. Dan nanti gue akan punya anak. Dan anak gue akan ada sama dia. Dan gue pengen dengan dia mengerti agama, dia bisa mendidik anak gue sebaik-baiknya. Yang kedua, gue suka sama cewek yang pintar. Kalau lu nanya gue akan jawab itu. Gue suka sama cewek yang pintar. Suatu saat setelah gue nikah sama dia, gue punya anak, otomatis dia akan di rumah. Entah dia bekerja, it's okay. Yang ketiga, seorang cewek itu harus mempunyai sebuah attitude. Attitude itu tuh penting banget. Dan attitude itu
biasanya dipelajari atau ia dapatkan dari keluarganya. Attitude itu penting. Yang keempat, dia itu harus bisa ngambil hati keluarga gue. Karena sebelum dia nikah sama gue, yang pastinya gue akan kenalkan dulu dia sama keluarga gue. Kalau dia bisa ngambil hati orang tua gue, otomatis dia akan bisa ngambil hati gue. Yang kelima, ini yang paling penting. Kalau lu nanya gue akan jawab, gue lebih suka seorang wanita yang natural. Kenapa? Karena wanita tanpa makeup itu adalah wanita yang cantik menurut gue. Yes dong. Jadi kalau misalnya seorang perempuan cantik karena sebuah makeup atau sebuah pakaian yang ia kenakan setelah lepas makeup, gue nggak ngomong loh. Jadi berdandanlah secara normal kalau lu tanya gue. Karena normal itu yang baik-baik aja. Karena normal itu yang paling terbaik sih menurut gue. Wanita tanpa makeup atau wanita natural tanpa makeup itu luar biasa. Terima kasih untuk dua wanita yang sudah mengirimkan dua video, Dea dan juga Resti. Dan selanjutnya gue akan ngejawab sebuah pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman kirim dari email, dari WhatsApp, dan juga dari Instagram. Let's go. Dan ini datangnya dari Instagram, dari Alfiani PTN. Mungkin Alfiani Putri. Apa dan siapa yang ngebuat lu yakin untuk memperjuangkan hubungan lu sampai sekarang? Kalau menurut gue, itu adalah sebuah keyakinan. Yes, gue yakin sama dia untuk menjadi jodoh gue. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, kenapa gue yakin sama pasangan gue? Dia bisa menerima gue apa adanya. Itu. Jadi dari dulu gue selalu menseleksi pasangan-pasangan gue gitu ya. Yes, kenapa? Karena gue gak mau merusak diary gue gitu ya. Kalau nanti gue cerita sama anak gue gak mau merusak itu semua. Jadi gue selalu mencari pasangan yang satu iman, yang pertama. Yang kedua adalah, gue yakin dulu sama dia untuk menjadi jodoh gue. Yakin itu dalam arti gue akan selidiki dulu dia ini baik atau tidak, luar dan dalam. Dan yang ketiga adalah gue bisa menjadi diri gue sendiri sama dia, tidak memakai sebuah topeng. Yang keempat adalah dia baik sama orang tua gue, dia baik sama kedua adik gue, dan dia baik sama gue. Menurut gue itu udah cukup sih. Dan itu kenapa gue yakin sama dia sampai saat ini. Dan pertanyaan kedua datang dari Instagram juga, dari DFS YNTI. Gimana cara menghadapi pacar yang cuek di chat dan dia lebih memilih teman-temannya? Jadi pacar ini unik sih menurut gue ya. Karena dia di chat susah, cuek gitu, nggak dibales. Dan juga dia lebih memilih teman-temannya. Beda hal sama gue. Kalau gue lebih nggak suka di chat, tapi gue lebih suka untuk bertemu. Kalau di bertemu, wah mau ngobrol apa, it's okay. Tapi beda halnya sama dia. Jadi untuk DFYNTI ini, jangan berpikiran buruk dulu kalau misalnya pacar lo ini punya orang ketiga atau punya pasangan baru, jangan. Jadi saran gue adalah, lo temuin aja atau samperin dia ke rumahnya, lihat langsung ke. Atau misalnya gue jadi lo, gue akan bertanya sama, pas gue datang ke rumahnya gue akan tanya sama dia, ada apa? Kenapa chat nggak dibalas? Mungkin ada sebuah kesibukan yang memang nggak bisa dijelaskan sama dia di chat. Dan pertanyaan kedua adalah, dia lebih memilih teman-temannya daripada lo. Yes, dia itu sama kayak gue. Gue tipikal orang yang lebih memilih teman-teman gue daripada pasangan gue. Kenapa? Karena hidup gue tidak melulu tentang cinta. Hidup itu harus dibarengi sama pertemanan, pekerjaan. Semua itu untuk hidup. Kadang seorang wanita itu selalu berpikiran buruk terhadap seorang laki-laki. Itu yang laki-laki tidak suka. Saran gue adalah, bebaskan dia berteman dengan siapapun, karena hubungan itu dilandasi oleh saling percaya. Jadi kalau misalnya lu udah gak percaya sama pasangan lu, itu udah namanya udah hubungan yang tidak sehat sih menurut gue. Mendingan udahin, mendingan sudahi. Karena hubungan yang bawaannya curiga itu adalah hubungan yang tidak sehat. Lebih baik dia bermain sekarang sama temen-temennya daripada dia bermain sama temen di saat kalian sudah berumah tangga. Itu beda halnya. Dia mempunyai sebuah tanggung jawab untuk ngejagain lu siang dan malam, bukannya keluyuran kemana-mana. Jadi saran gue adalah, lu temuin dia di rumahnya, tanya 4 mata sama dia, ada apa, kenapa chat nggak pernah dibalas. Tapi kalau misalnya dia lebih memilih teman-temannya, it's okay, jangan larang dia untuk bermain. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang datang dari email, dari WhatsApp, dari Instagram.
dan juga dari dua wanita cantik tadi yang sudah mengirimkan 2 video. Dan terima kasih juga untuk Aura Hostel yang sudah menyediakan tempatnya. Aura Hostel, kos-kosan anak sultan. Dan juga terima kasih juga untuk sponsor baru yang baru resmi bergabung sama gua dan tim gua, Metaru, clothing brand terkemuka di Indonesia. Oh ya, dan juga terima kasih untuk Red Doors yang sudah mensponsori acara ini. Gue ingin kata negara pamit dan terima kasih yang sudah nonton dan selamat bermalam minggu.